Salam saudara, kita masuki Abam, kita masuk episode 1012. Ya. Mari Pak Yehuda, kita mulai. Baik Pak, yang pertama dari seorang pria usia 43 tahun. Ya. Yang terhormat Bapak Pastor Pendeta Erastus Sabdono, ada kasus seperti ini Bapak Pastor. Seorang pria Kristen yang ditinggal pergi istri dan anaknya di bawah sejak sekitar 7 tahun yang lalu. Menikah secara Kristen kira-kira 9 tahun lalu. Tadinya istrinya dari agama lain, karena beragama Kristen jadinya orang itu belum menceraikan istrinya sampai dengan saat ini. Tunggu, gimana? Iya, jadi menikahnya secara Kristen 9 tahun lalu. Tadinya istrinya dari agama lain. Karena beragama Kristen jadinya orang itu belum menceraikan istrinya sampai dengan saat ini. Jadi seorang pria Kristen yang ditinggal pergi istri dan menikah secara Kristen kira 9 tahun yang lalu. Iya. Ini 9 tahun lalu ini artinya? Jadi menikah cuma sekitar 2 tahun, terus istrinya dan anaknya pergi begitu. Tidak bercerai karena beragama Kristen. Ya, mungkin karena Kristen nggak boleh cerai mungkin. Oh gitu. Saya pikir begitu, ya. Sekarang kawin lagi enggak? Nah ini? Ini belum saya baca, Pak. Oke, teruskan. Ya, keberadaan istri dan anaknya juga tidak tahu di mana atau bersama siapa, dan apakah istri dan anak itu telah berganti nama atau menggunakan nomor KTP lain atau tidak, atau sudah meninggal juga tidak tahu. Dikarenakan nomor handphone istrinya juga sudah ganti. Kakak dan istri juga sewaktu ditanya tentang keberadaan istri itu menyatakan tidak tahu. Bertanya pada pastor atau romo bilang tidak boleh ceraikan istri karena tidak sesuai dengan ayat Alkitab. Dan didoakan oleh pastor supaya bisa rujuk kembali. Pria itu ke gereja Kristen, pendeta di sana juga bilang tidak boleh menceraikan istrinya dan selalu didoakan. Tetapi tidak kunjung datang kembali istri dan anaknya. Tidak ada kontak sama sekali dan tidak tahu di mana keberadaannya. Pertanyaan, yang pertama, jika tidak boleh menceraikan suami atau istrinya, sedangkan tinggal di Indonesia untuk suami atau istri dan anak-anaknya masih tercatat dalam satu KK, kartu keluarga yang sama. Untuk urusan segala macam dari kantor atau perusahaan tempat bekerja kan juga masih tercatat menikah, dan untuk pajak juga tercatat menikah dan punya satu anak. Sedangkan istrinya dan anaknya sudah tidak tinggal bersama lagi dan tidak tahu di mana keberadaannya. Apakah sudah meninggal atau sudah menikah dengan orang lainnya, dengan berganti identitas atau bagaimana. Itu bagaimana Pak Pendeta dari sisi urusan dokumen, surat menyurat, status kantor atau perusahaan, asuransi, pajak, dan lain-lain. Sedangkan jika tetap dibilang menikah dan punya anak jadi seperti berbohong pada orang-orang yang menanyakan. Karena istri dan anaknya sudah tidak ada di rumah dan tidak bersama lagi. Ya nggak usah bohong, anakku, istriku kabur bawa anak. Ya udah itu aja nggak usah bohong. Ya. Tapi ini usia udah 43 tahun ya, atau baru 43 tahun ya. Iya. Kalau saya masih tetap digantung, tapi Anda akan dengar nanti istri Anda di mana, anak Anda bagaimana, you akan dengar. Pasti Anda akan dengar. Sekarang belum. Ikut Tuhan, Tuhan akan pasti beri petunjuk. Teruskan. Apakah boleh menceraikan suami atau istri ataukah tidak boleh? Jika tidak boleh, apakah boleh menikah kembali dengan Jangan gegabah menikah lagi, doa dulu. Ya, doa dulu, minta petunjuk Tuhan. Karena tidak jelas kok. Oke, teruskan. Bagaimana solusi untuk hal ini, Bapak? Mohon petunjuk dan arahan Bapak. Ya, solusinya you mau nikah lagi, maksudnya. Enggak kan? Udah digantung dulu aja. Karena nanti kalau you ketemu istri, ternyata dia balik, you masih punya anak, dan anak masih menganggap you sebagai papa yang setia. Nah, yang saya mau bertanya, timbul pertanyaan, kenapa sampai istri kabur? Ini Anda nggak pernah ceritakan, Anda melakukan KDRT, Anda pelit, Anda punya kata-kata melukai, ya kalau itu terjadi kan, Anda harus tebus kesalahan dengan sabar menunggu istri dan anak balik. Pak, kalau gimana dia sudah menikah lagi? Kita tidak tahu, jangan berandai-andai. Nasihat saya, cari Tuhan saja. Anda menikah lagi belum tentu bahagia. Oke. Pertanyaan berikutnya dari seorang pria usia 38 tahun, menikah, memiliki 3 orang anak, tinggal di Jakarta Utara. Pak, saya mohon masukan dan jalan yang harus dijalankan. Saat ini saya sedang mengalami masalah pekerjaan dikarenakan kontraktor yang saya bantu untuk kerjakan di bidang plafon gypsum tidak membayar sisa pekerjaan saya yang sudah saya selesaikan. Bahkan sampai rumah tersebut sudah ditempati oleh pemilik. Jumlahnya cukup besar bagi saya, 100 juta rupiah. Ya. Terus. Saya sudah mencoba menagih setiap 2 hari sekali dan hanya dibalas iya, ditunggu dan sabar. Iya, tanya lagi, tunggu kapan, harus minta kepastian. Ya. Terus. Sedangkan di media sosialnya mereka bersenang-senang.
Saya berpikir apa saya harus merelakan dan ikhlas melawan urusan daging yang duniawi ini. Bahkan berpikir juga apa saya harus bertindak sesuai hukum. Pikiran-pikiran tersebut menggoyahkan iman saya dengan pilihan yang tidak mudah ini. Setiap pagi saya selalu ikut doa pagi dan meminta agar Yesus berbicara serta menuntun saya harus berbuat apa. Mohon masukannya Pak Eras, apa langkah yang tepat dan bijaksana mengenai hal ini? Atau ada lawyer yang bisa bantu menjalankan prosedur hukum? Terima kasih Pak Coba Eras. ini dibantu lawyer deh. Lawyernya diganti deh. Saya nggak tahu kasusnya secara mendalam ya. Ya betul. Ya. Nanti mungkin ada pernik-perniknya. Baik Bapak akan kami bantu dengan penasihat hukum. Ya. Tetapi seandainya Anda harus dirugikan, jangan kita ngotot. Tuhan pasti akan balas kebaikan kita. Kebaikan Anda. Teruskan. Dari seorang wanita usia 48 tahun, menikah memiliki 3 orang anak, tinggal di Sunter. Shalom Pak Eras, saya mau bertanya. Sebelumnya, saya wanita usia 47 tahun. Jemaat di Kelapa Jemaat Gading. Kelapa Gading. Begini Pak, saya punya anak wanita usia 25 tahun dan dia juga kebaktian di RCC, Rehoboth Community College. Oke. Dia saat ini sudah bekerja di perusahaan di Jakarta selama hampir 3 tahun. Dulu dia pernah melamar pekerjaan untuk di luar negeri melalui link dan tiba-tiba dia ditawari untuk bekerja di Malaysia karena melalui link tersebut untuk perusahaan itu. Pada awalnya saya tidak mengizinkannya karena harus jelas dulu perusahaannya dan kami sempat berdebat. Karena saya berpikir di sini dia sudah bekerja dan bisa ke gereja juga setiap minggu. Buat apa bekerja di luar negeri? Tapi dia bilang dia mau mencoba karena pekerjaannya sama dengan yang sekarang. Tapi Pak, awalnya saya bilang pada anak saya agar berdoa dulu tanya Tuhan. Saya pun juga berdoa Pak, tanya Tuhan. Akhirnya karena tempo yang diberikan kantor di sana cuma 2 bulan, jadi harus memutuskan. Apakah diambil atau tidak pekerjaan di sana. Awalnya kami berdebat Pak, karena di sana dia akan sendiri. Dan kalau di sana saya tidak tahu apa ada gereja yang benar. Bahaya. Ya. Menikah tanpa istri itu bahaya. Terus? Iya. Dan kalau di sana saya tidak tahu apa ada gereja yang benar dan anak saya berkata dia juga bisa ikut gereja online di Rehoboth. Saya bingung Pak, karena saya tidak tahu apakah anak saya harus bekerja di sana atau tidak. Setiap hari saya selalu berdoa memohon Roh Kudus memimpin anak saya agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Saya hanya khawatir kalau di sana kan pergaulannya beda lagi. Kalau di sini udah nikah anaknya ya? Anaknya itu usia 25 tahun, tidak dijelaskan juga sih Pak. Oh. Sudah menikah atau belum? Ya. Tapi beribadah di Rehoboth RCC begitu Pak. Kalau di sana komunitasnya tidak tahu ibu ini. Anaknya Pak wanita ya? Iya. Oke, teruskan. Padahal di sini anak saya sudah mulai ikut pelayanan. Tetapi dia berkata dia ingin mencoba pekerjaan yang ditawarkan karena anak saya percaya bahwa ini kesempatan dia bisa mencoba bekerja di luar negeri. Jadi saya sebagai orang tua hanya mendukung dan berdoa. Jadi Pak, apa benar tidak ada yang kebetulan di dunia ini? Dan apakah anak saya harus mengambil keputusan ini Pak? Oke. Iya, oke. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Ini Bapak. Ibu ini khawatir banget, dasarnya khawatir apa ya? Sebenarnya kalau pengalaman di luar negeri asal tidak lebih 5 tahun bagus. Ya. Harus jelas dulu tugas apa yang dia kerjakan, perusahaan ini bonafide tidak. Lalu di mana tempatnya, gimana? Kalau perlu ibu ikut mengantar dia. Ya kan? Ibu ini menikah usia muda rasanya ya. Iya, anaknya usia 25. Waktu dia menikah, waktu punya 23. anak ini usia 23. Iya. Ibu jangan melarang, tapi juga jangan mengizinkan. Ibu pelajari dulu. Ini secara logika harus tahu. Dan kalau anak ini pergi ke luar negeri ke Malaysia ya, Iya. ibu antar dulu. Lihat lingkungannya, pelajari lingkungannya. Tetapi tidak ada salahnya anak bekerja di luar negeri untuk pengalaman. Tapi kalau bisa punya kerjaan Indonesia emang lebih baik dengan orang tua. Kalau tidak, wanita agak bahaya ya. Tanyakan ke Tuhan. Saya bukan Tuhan, saya tidak maha tahu dan tidak serba tahu. Tapi tanyakan ke Tuhan. Tapi dengan pertimbangan tadi yang saya sudah beritahu, saya kira cukup itu. Ya? Cukup ya? Oke. Pelajari dulu itu pekerjaan itu. Oke. Berikutnya dari seorang wanita usia 50 tahun, menikah, memiliki 6 orang anak, pekerja di Taiwan. Ini jemaat salah satu gereja karismatik
Kami suami dan anak-anak di Indonesia bergereja di salah satu gereja karismatik, tetapi saya di Taiwan belum ada gereja. Saya hanya mengikuti di truth.id sejak 2020 sampai sekarang. Ada banyak gereja di Taiwan, tapi saya tidak ikut. Cuma kalau Natal saya harus ke gereja. Saya suka pengajaran Bapak Eras. Selama ini saya gumuli benar mencari Tuhan, dan saya dapat jawaban di truth.id. Awalnya saya beragama Islam, tetapi karena suami saya orang Batak Karo, semua keluarga Kristen, saya memutuskan jadi Kristen. Selama 28 tahun saya sudah jadi Kristen, tapi saya tidak bisa jadi ibu yang baik. Saya tidak bisa bawa anak-anak saya jadi Kristen, karena saat mereka kanak-kanak saya tinggalkan mereka, sehingga mereka tidak bertumbuh jadi Kristen. Saudara saya memaksa anak-anak saya masuk pesantren. Awalnya anak saya yang pertama setia, tetapi setelah dewasa dia masuk Islam karena menikah dan bujukan anak saya yang kedua. Anak saya yang kedua, ketiga, dan yang keempat masing-masing usia 10, 8, dan 6 tahun masuk pesantren. Tetapi mereka sempat kabur karena mereka dianiaya oleh senior. Anak saya yang kedua menolong membawa adik-adiknya kabur dari pesantren. Sakit rasanya saya mendengar cerita anak saya yang kedua. Anak saya yang ketiga dan keempat, serta yang kelima dan keenam masih mau mendengarkan saya. Mereka mau ikut kami. Yang saya pergumulkan adalah saya mau anak saya yang ke-1 dan ke-2 bisa masuk Kristen lagi. Iya, yang penting ibu dekat Tuhan, jadi sahabat Tuhan, kekasih Tuhan, akan merubah anak. Iya. Terus, Padahal dulu mereka rajin sekali ibadah ke gereja. Kalau anak yang kedua masih mau berkomunikasi dengan saya, anak ke-1 sama sekali tidak mau lagi peduli dengan kami. Maaf Bapak, saya curhat lagi. Cerita dari anak saya yang kedua dulu waktu mereka masuk pesantren, awalnya tidak mau, tapi paksaan dari kakak saya. Mereka terpaksa masuk pesantren dan tidak lama dari situ, setiap hari mereka dipukul, diajar sama senior, termasuk merampas baju-baju dan uang anak-anak saya. Dan kadang mereka tidak dikasih makan. ya tidak semua pesantren begini ya. Dan kita baru mendengar satu pihak loh. Iya. Oke, jangan nanti semua pesantren begitu. Tidak, ini kan ya gereja pun juga tidak semua benar sama ya. Itu tergantung individu. Terus, Yang saya marah adalah kakak saya tidak mau mendengar keluhan anak-anak saya. Mereka bilang anak saya sedang dididik menjadi baik. Tapi karena anak saya yang kedua tidak mau mati sia-sia, mereka kabur dari pesantren. Mereka bertiga melarikan diri setelah teleponan dengan saya dan marah ke suami, dan akhirnya suami saya jemput mereka pulang. Saya bersyukur saat itu anak-anak saya selamat dari penyiksaan. ini kayak film. Iya. Ini kayak film aja nih ya. Sian. Terus, Semua ini saya selalu bawa dalam doa dan saya sering melakukan puasa untuk melindungi keluarga saya. kasihan ya. Iya. Saya tidak bisa ada di samping mereka, tapi Tuhan ada buat mereka. Puji Tuhan, amin. Terima kasih Bapak Eras dan tim yang selalu menguatkan saya melalui doa-doa dan lagu-lagu Pak Eras. Setiap hari dan setiap saat saya selalu di truth.id sambil bekerja dan saat di perjalanan. Semangat terus truth.id, kami butuh pengajaran dan pengajaran mungkin ya, dan bimbingan untuk selalu taat kepada Tuhan. Amin. Oke. Ibu kalau nanti ada masalah tanya lagi ke kami. Iya. Kami pun akan tetap melayani Ibu dengan sukacita dan tulus. Oke, teruskan. Dari seorang wanita usia 49 tahun, menikah, memiliki 2 orang anak, tinggal di Melbourne, Australia. Ya. Jemaat dari gereja karismatik. Di sini saya belum ada pertanyaan, Pak. I just like to congratulate you and the team Abam for 10,000 episodes, 1000 Oke. episode. Jadi 1000, congratulations. ya. Selamat buat Bapak dan juga tim Abam untuk 1000 Yes. episode Abam. Wow, puji Tuhan, patut diacungkan jempol. Semua pertanyaan di Abam dijawab dengan begitu peduli, perhatian, dan penuh kasih. Amin. Jawaban dari semua pertanyaan dijawab oleh Pak Eras dengan penuh hikmat dan bukan hanya dijawab tapi ditindaklanjuti. Bukan cuma dijawab tapi juga dilakukan follow up, ditindaklanjuti. Kita follow up. Kalau masalah hukum ada pengacara, masalah psikologi ada psikolog, lalu kalau ada masalah yang lain kita pasti tangani. Ya, terus. Saya banyak belajar dari persoalan atau pertanyaan di Abang. Terima kasih Pak, maju terus Pak. Saya yakin banyak orang yang akan terberkati dengan channel YouTube Bapak, termasuk saya sendiri. Amin. Jaga kesehatan ya Pak Eras dan semua tim Yes. Abang. Tuhan Yesus memberkati selalu. Tuhan memberkati Ibu. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang wanita usia 57 tahun, menikah memiliki 3 cucu. Ya. Shalom Pak Eras yang terkasih. Saya ikut berbahagia karena Abang sudah berjalan terus sampai episode 1000. Wah, betul. Maju terus Pak, semangat terus dan sehat selalu ya.
Pak Eras, tolong masukkan saya dalam grup Abam ya Pak. Amin. Dan juga bolehkah saya minta link buat lagu-lagu terbaru Pak Eras? Oke. Saya cari di YouTube tidak ada. Terima kasih Pak Ini Eras. bisa dihubungi ya. Ya. Linknya untuk lagu-lagu saya, ibu ini. Oke. Teruskan. Berikutnya dari seorang pria usia 32 tahun, lajang tinggal di Sumatera Utara, jemaah dari GSKI online. Iya. Shalom Bapak Rohaniku, saya sangat diberkati di abamtruth.id. Dari berbagai pertanyaan selalu Bapak jawab secara baik, bijak dalam berbagai kondisi. Namun yang saya ingin tanyakan, bagaimana jika ada orang ke gereja hanya untuk dibaptis saja atau pemberkatan nikah, setelah itu tidak muncul lagi ataupun pindah gereja? Haruskah demikian? Mungkin bolehkah demikian ya? Terima kasih Tuhan Yesus. Tentu nggak boleh, tapi orang seperti ini ada. Saya juga udah ngalamin ketemu orang begitu. Tapi nggak apa-apa. Jangan kita nolak, dikasih ke pelajaran rohani, dibaptis, diberkati. Kita memang harus nolong orang kan? Betul nggak? Ya. Dan dari pertolongan itu jangan dipikir sia-sia. Suatu hari dia bisa bertobat. Amin. Ya kan? Ya. Kita kasih dia perhatian, kasih. Dia akan merasa bahwa dia pernah mendapat kebaikan dari gereja atau pendeta. Dia bisa bertobat. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang wanita usia 34 tahun, menikah memiliki 2 anak, tinggal di Jayapura. Ya. Jemaat Gereja Karismatik. Ya. Shalom Pak Eras, terima kasih atas pelayanan selama ini. Saya mau bersaksi bahwa saya mulai mengenal khotbah-khotbah Pak Eras sejak 7 tahun yang lalu. Ya. Awalnya hanya saya yang mendengarkan, kemudian akhirnya keluarga besar saya juga sudah rutin mendengarkan khotbah Bapak. Amin. Saya dan teman-teman seiman mendirikan komsel yang isinya rata-rata orang broken home, dan biasanya kami mengundang pembicara untuk membawakan firman. Namun karena COVID kemarin akhirnya kami stop untuk komsel dan Tuhan memberikan hikmat untuk komsel secara online. Oke. Karena kami bingung mencari pembicara, akhirnya saya membagikan buku-buku karya Pak Eras untuk kami baca dan sharing apa yang kami dapat dari pembacaan buku setiap pertemuan komsel online. Sekarang sudah lebih dari 10 buku Pak Eras yang kami baca, termasuk buku Kenosis. Baru. Wow, iya baru. Walaupun kami belum sempurna, namun kami mau berjuang, Pak. Ya. Mama dan mertua saya yang sangat baik dan sudah dipanggil Tuhan, saya masih merasa sedih. Namun karena terus mendengarkan khotbah Bapak, mama saya juga pecinta suara kebenaran. Amin. Namun sayangnya ayah saya yang seorang gembala malah tidak suka mendengarkan khotbah Bapak. Iya, ini pendeta-pendeta kadang-kadang malah nggak teliti ya. Terus Sudah susah diubah pola pikirnya. Padahal sudah segala cara saya lakukan, namun beliau adalah orang yang sangat baik. Doakan ya Pak, agar suatu saat ayah saya mau rendah hati mendengarkan khotbah Bapak. Terima kasih banyak Pak, Tuhan berkati. ya pendeta kadang-kadang malah nggak serius, dia cuma lebih mendengar potongan-potongan khotbah. Tapi tidak apa-apa. Buktikan dengan ikut Truth ID mendengar firman Anda berubah. Dengan bapakmu bisa diselamatkan. Tunjukkan bahwa Truth ID suara kebenaran yang mengubah manusia. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang pria usia 39 tahun, menikah, memiliki 3 orang anak, tinggal di Kisaran, Sumatera Utara. Jemaat dari salah satu GSKI. Oke. Ya. Terus. Shalom Bapak Pendeta Erastus yang saya kagumi. Saya sungguh bahagia karena bisa dihubungi langsung oleh salah seorang tim Abam. Ya. Atas pertanyaan saya beberapa waktu lalu di Abam. Saya mengikuti pengajaran Bapak Erastus sudah sekitar dari 2020 awal sampai sekarang. Awalnya saya merasa aneh mendengarkan pengajaran Pak Eras, tapi makin kesini semakin lama semakin tajam dan menusuk ke relung jiwa. Iya. Ke relung jiwa dan sedikit demi sedikit menerangi sisi kehidupanku yang masih gelap. Dan saya sungguh mendapatkan banyak berkat rohani dari pelayanan Bapak dan tim. Hampir setiap hari wajib mendengarkan khotbah Pak Eras, apalagi kalau masalah dan pergumulan berat datang. Seperti ada yang kosong kalau tidak mendengar khotbah Pak Eras. Ketika lagi di perjalanan pun sebisa mungkin saya dengar khotbah atau lagu-lagu Pak Eras. Saya berharap Bapak umur panjang dan bahagia selalu. Amin. Terima kasih. Pak, saya mau nanya, bagi para manula yang lupa ingatan atau penderita gangguan jiwa berat yang sudah lupa semuanya, ketika meninggal, kemanakah jiwa mereka? Sebenarnya masih ada lagi yang ingin saya ketik, tapi takut kebanyakan. Mungkin besok-besok bisa disambung lagi ya Pak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan seluruh tim. Jadi begini, bagaimana manula yang mulai lupa ingatan? Penghakiman itu dilakukan pada saat dimana orang punya kesadaran. Iya Pak. Jadi manula yang
kehilangan kesadaran, lupa ingatan, tidak akan dihakimi dalam usia itu. Iya. Tapi usia di mana dia sadar. Dua, tidak mungkin orang bisa berkeadaan itu tanpa sebab. Pasti ada sebabnya. Iya. Dan pasti ada maksud Tuhan mengapa diizinkan terjadi itu. Bukan hanya untuk dia, tapi juga untuk orang sekitarnya. Iya. Nangkep maksudnya? Iya. Terus yang dikehendaki apa dia? Gitu Pertanyaannya kemana jiwa mereka? Jadi kan dihakimi menurut perbuatannya ketika dia sadar. Sadar. Nah itu nanti tergantung bagaimana nilai kualitas hidupnya sebelum Iya. dia pikun itu kan. Iya. Oke, tapi you jangan takut kalau you cinta Tuhan, sayang Tuhan, jadi sahabat Tuhan, orang di sekitarmu ikut diselamatkan. Tentu yang masih hidup. Iya. Oke, teruskan. Pertanyaan berikutnya dari seorang wanita usia 66 tahun, ini tinggal di Bondowoso. Rajekan. Ini gembala loh. Ya, seorang gembala. Gembala dari gereja Pentakosta. Ya. Oke. Shalom, saya mendengar ajaran Pastor Eras bahwa nanti ketika manusia dibangkitkan, manusia akan diberi tubuh baru. Jadi bukan tubuhnya yang telah jadi debu tanah yang akan dibangkitkan. Bagaimana dengan kebangkitan Tuhan Yesus? Ya, kebangkitan Yesus jelas khusus. Dia memang satu-satunya yang unik, unikum. Tidak ada yang sama. Yesus bangkit ketika tubuhnya belum membusuk. Ya. Betul nggak? Betul. Dan pasti Tuhan Allah Bapa membuat tubuhnya tidak membusuk. Terus? Apakah dia juga mendapat tubuh yang baru? Tidak. Iya. Karena tidak ada ayatnya itu. Terus? Atau tubuh daging manusianya yang diubahkan menjadi tubuh kemuliaan? Itulah tubuh kemuliaan. Itu tubuh kemuliaan. Yang tidak bisa mati dan kita kan punya tubuh seperti tubuhnya Yesus. Ya. Terus? Sebab ketika Tuhan Yesus bangkit, kuburannya kosong, tidak didapati bahwa tubuh daging manusianya tertinggal di situ. Oh iya, dia sudah bangkit, tubuhnya sudah bangkit. Terus? Terima kasih kesediaan Pastor Erasus untuk menjawab pertanyaan saya. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Cukup Ya. jelas nggak? Jelas. Pak. Oh, udah cukup jelas. Ya, ini doa saya Pastor Eras dan family selalu sehat dan Terima selalu kasih. diberkati oleh Bapak. Untuk Terima terus kasih. berkata-kata. Anda orang yang luar biasa ya. Umurnya berapa? Umur 66, Pak. 66 tahun tapi masih seger rasanya ya. Iya. Oke. Terus? Baik, berikutnya dari seorang wanita usia 29 tahun, janda hidup, memiliki satu orang anak tinggal di Kupang. Ya. Shalom Bapak Eras yang sangat saya cinta dan kasih. Sebelum bertanya saya mau cerita sedikit, Pak. Saya punya seorang nenek yang usianya sudah mendekati 90 tahun dan tidak bisa berbahasa Indonesia. Tidak mengerti juga bahasa Indonesia. Dia hanya bisa bahasa daerah kami. Walaupun begitu kami selalu membawa nenek ikut ibadah raya setiap hari Minggu. Walaupun nenek tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta kami, ini Johnny Kilapong. ya Bapak Pendeta Johnny Kilapong, GSKI di Kupang. Ya. Tapi kami tidak alfa, jadi selalu membawa nenek kami ke gereja untuk mendapat jamahan dan doa dari pendeta kami, Bapak Johnny Kilapong. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah salah jika nenek saya tidak mengikuti ibadah doa pagi setiap hari dengan Bapak Eras, maupun khotbah-khotbah yang ditayangkan oleh truth.id, hanya karena nenek saya tidak mengerti bahasa Indonesia? Kadang nenek saya mengatakan mau nonton, tapi dia tidak mengerti apa yang disampaikan. Ingat, yang diberi banyak dituntut banyak. Iya. Jadi kalau nenekmu nggak diberi banyak, nggak dituntut banyak. Tapi kalau dia baik, dia bisa masuk dunia akan datang. Iya. Terus? Sepulang dari ibadah raya hari Minggu, kami juga biasa sharing kembali khotbah tadi dengan nenek. Kami ini menerjemahkan dalam bahasa daerah kami, supaya bisa dimengerti walaupun tidak lengkap seperti yang disampaikan. Mohon pencerahannya Bapak Eras. Terima kasih Bapak, Tuhan Yesus memberkati Bapak, I love you. Ya, Ini di mana ya? di Kupang Pak. Kemana? Jadi masalahnya apa ini ya? Iya, mohon pencerahannya. Maksudnya ini pertanyaannya kan, Nggak, nenek ini jadi nggak ikut neneknya doa. nggak ngerti, Iya. belum nggak bisa bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia nggak ngerti. Jadi ya tentu nggak bisa disejarkan dengan kita dan belum tentu dia masuk neraka. Dia akan dihakimi menurut perbuatan. Iya. Iya. Kalau dia baik, tapi masih mau ke gereja, ini pasti orang baik ini. Iya. Kalau hatinya keras, bengis, nggak mau ke gereja. Iya. Ini kemungkinan masuk dunia akan datang besar. Oke, Iya. teruskan. Baik, berikutnya dari seorang wanita usia 49 tahun, seorang single parent tinggal di Yogyakarta. Bagaimana caranya agar saya bisa jadi anggota dari gerejanya Pak Erastus? Apakah ada yang namanya kartu anggota? Oke, nanti dihubungi nih. Ya, Di My Rehoboth ya. Ya. Oke.
Karena saya sudah ambil keputusan untuk menjadi jemaat dari ajaran Pak Erastus yang sangat mengubah hidup saya untuk bisa berjuang menjalani hidup dalam kesucian agar selalu berkenan menjadi anak Allah Elohim Ini Yahweh. luar biasa, ini membahagiakan kita kalau begini. Terus Di gereja sebelumnya saya mengerti Kristen, asal percaya Yesus saya masuk surga. itu enggak benar. Terus Sedangkan setelah saya ikuti True.id ternyata jadi banyak yang saya tahu sekarang. amin. Bahwa hidup Kristen itu bukan hanya sekedar kasih karunia, Ya. tapi kita pun harus bisa hidup tidak bercacat celah untuk Ya, bisa menuju amin. kerajaan surga nanti. Saya pun sekarang jadi tidak takut mati, Pak. Karena jika saya bisa hidup kudus, maka saya akan tahu kemana tujuan akhir hidup saya nantinya. Ya. Maaf kalau dulu saya sempat berpikir pengajaran Pak Eras terlalu ekstrim karena yang diberitakan tentang kematian saja. Tapi saya penasaran dan akhirnya terus melihat khotbah dan pengajaran-pengajaran Bapak di YouTube. Sampai akhirnya jadi yakin bahwa inilah pengajaran firman Tuhan yang benar. Amin. Terima kasih Pak telah menjadi teladan Kristus buat saya dan juga buat semua umat manusia. Tuhan berkati dan selalu berikan kesehatan buat Bapak dan buat tim Abang. Ini Terima kasih. kesaksian ya. Iya. Kalau gereja yang lama asal percaya Yesus selamat. Padahal ada tanggung jawab yang harus dipikul itu. Iya. Ya. Lalu pada mulanya dia pikir ajaran saya Terlalu ekstrim. ekstrim, ya. Ya memang sebenarnya itu kalau bagi ukuran umum ekstrim, kalau ukuran Alkitab itu normal. Iya. Nah banyak orang sering kali salah, jadi keliru deh. Aduh, orang udah banyak salah jadi keliru. Iya. Puji Tuhan ya. Oke. Iya. Ini ada pertanyaan soal teologi nih ya. Iya. Ibrani pasal 12. Pak John Henry terus aja ya. Pak John Henry, pertanyaan Anda kami pindahkan ke menjawab Trinitas dan menjawab doktrin ya Pak Henry. Oke. Ya. Lalu ini sekarang kita masuk ke wanita usia 67 Ya, tahun. wanita usia 67 tahun, single tinggal di Sumatera Selatan. Ya. Shalom Pak Pendeta Erastus Abdono. Saya ingin bertanya, saya memiliki keponakan, ya Bernama bernama tertentu. Tertentu. Keponakan saya ini memiliki pegangan ilmu hitam dan seringkali dia suka memukuli tulang belakangnya. waduh. Dia suka minum kopi tanpa air. Wah. Waduh, gimana nih? Minum kopi tanpa air. Kami seringkali menyuruh dia ke dokter tapi dia tidak mau. Mohon bantu doa untuk keponakan ini, Pak. Maaf sekiranya ada kata-kata yang kurang didengar, kurang enak didengar gitu mungkin, Pak. Ya. Ya. Mohon dimaklumi dan dibawa doa selalu oleh Umur Pak. berapa ya nih ponakan ini? Ya? Ponakannya tidak disebutkan usia berapa juga. Ya. Kalau coba dihubungi kalau mau dilepaskan. Ini kayaknya ada unsur kuasa Iya, gelapnya deh. iya. Coba kalau bisa doakan aja ya. Iya. Jadi bisa ini ayo terakhir dari wanita usia 42 tahun. Yang terakhir dari seorang wanita 42 tahun, 2 anak, seorang ibu rumah tangga. Iya, housewife. Shalom Om Erastus yang Shalom. dikasihi dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Hormat kami Om. Amin. Saya pengikut setia suara kebenaran, ibadah pelayanan Om di mana saja saya ikutin. Oh, Saya seorang ibu usia 42 tahun. Lagu Om saya semua hafal dan doa rutin saya ikut. Tapi seperti saya sering diganggu kuasa lain yang ingin menjatuhkan saya. apa ini? Mohon doa secara pribadi Om agar lewat urapan Tuhan dalam diri Om saya terbebas. Oke. Saya sering ditengking, saya tidak mau menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saya mau berkenan hidup seturut firman Tuhan. Terima kasih Om, Tuhan Yesus. Ini mungkin didoakan Bu Esther Bulani. Bulani. Ya. Doakan dari itu. Dengan kuasa gelap. Iya. Kalau dengan kuasa gelap begini kita mesti bertindak ini. Ya. Ya. Oke. Saya kira cukup ya, ini nomor berapa ya? Episode berapa ini? 112. 112, kita akan masuk di episode 1012. 1012, kita masuk ke 1013. Ya. Tuhan memberkati.